Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang berpusat pada pembelajaran, yakni metode alamiah dan metode sugestopedia. Metode yang pertama yakni metode alamiah. Metode alamiah adalah atau natural method disebut demikian karena siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak jauh berbeda dengan metode langsung atau direct method, di mana guru menyajikan materi pelajaran langsung dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan sedikit pun, kecuali dalam hal-hal tertentu di mana kamus dan bahasa didik dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik metode alamiah ini. Yang pertama adalah uraian pelajaran diuraikan dalam menyimak atau mendengar, kemudian dilanjutkan dengan percakapan, membaca, menulis, dan yang terakhir barulah kemudian mempelajari gramatikal. Kemudian yang ketiga, alat peraga dan kamus yang dapat digunakan sewaktu-waktu sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, kemampuan dan kelancaran membaca dan bercakap sangat diutamakan dalam metode ini. Atau dengan kata lain, metode ini memperhatikan mahara al-kalam. Kemudian adapun penggunaan metode ini ada enam langkah-langkah. Yang pertama, guru memulai pelajaran dengan perintah yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, tetap menggunakan perintah guru, di mana guru melakukan perintah dengan mengajukan nama bagian tubuh dan angka-angka. Kemudian yang ketiga, guru memperkenalkan nama alat-alat dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Kemudian yang keempat, guru menggunakan media visual seperti gambar. Yang kelima, menggunakan teknik penggunaan perintah dan gambar. Kemudian yang keenam, menggunakan gambar, di mana guru menyuruh siswa menunjukkan gambar yang diberikan atau yang diperintahkan. Kemudian, adapun kelebihan dalam metode ini yaitu terletak pada tujuan komunikasi yang diembannya, di mana siswa akan belajar komunikasi dasar interpersonal sejak dini. Kemudian yang kedua, metode ini juga efektif untuk tingkat dasar, di mana silent period akan berfungsi. Siswa tidak perlu mengatakan sesuatu jika belum siap. Kemudian keunggulan yang lain yaitu terletak pada suasana santai yang dirasakan oleh siswa di dalam kelas, karena siswa tidak dipaksa untuk berbicara dalam bahasa target. Adapun kekurangan dalam metode alamiah ini, yang pertama, metode ini membatasi tujuan kecakapan sampai pada taraf performansi yang agak rendah. Kemudian, siswa tidak diberikan umpan balik korektif. Jadi di mana siswa ini tidak diberikan umpan balik koreksi yang mereka butuhkan demi peningkatan kecakapan bahasa mereka. Adapun metode yang kedua yakni metode sugestopedia. Metode sugestopedia ini adalah metode yang dikembangkan oleh psikiatri dan pendidikan Bulgaria, Georgy Lezenov, di mana dia mengatakan bahwa dan mempercayai bahwa otak manusia mempunyai kemampuan yang hebat. Akan tetapi, kekhawatiran dan rasa takut gagal yang menjadi penghalang untuk mencapai proses tersebut. Untuk itu, Georgy Lezenov menciptakan metode sugestopedia yang memiliki memiliki cara kerja yang menstimulus otak dengan memanfaatkan pembelajaran menggunakan musik, seni, relaksasi, fantasi, imajinasi, dan lain-lain yang bisa memberikan stimulus positif bagi otak. Adapun karakteristik metode sugestopedia ini, yang pertama, penekanan bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, perpaduan antara faktor sadar dan bawah sadar pelajar. Kemudian yang ketiga, interaksi yang hidup antar pelajar untuk memberikan kesan yang bermakna pada diri mereka. Adapun penggunaan metode sugestopedia ini, yang pertama, guru memberikan ulasan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi materi yang telah dipelajari sebelumnya ini diulangi untuk memancing kembali pemahaman pelajar terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua,
Guru menyajikan materi baru dan penjelasan tata bahasa dan terjemahan yang relevan. Yang ketiga, guru memberikan waktu 1 jam untuk pertemuan santai dan meditasi yang menjadi keunikan metode ini. Nah, meditasi yang dimaksud di sini bahwa siswa diberikan waktu 1 jam untuk mendengarkan atau menyimak materi yang diberikan dengan dilatar belakangi musik sehingga siswa menjadi lebih santai. Kemudian kelebihan metode Sugestopedia ini yang pertama, dengan pelajar yang berjumlah maksimal 12 orang akan menambah suasana kelas menjadi lebih santai sehingga pelajar tidak merasa tertekan. Yang kedua, kerjasama antar pelajar mudah dilakukan karena jumlah orang dalam kelas ini lumayan sedikit sehingga agak termudah untuk melakukan kerjasama antar teman sekelas. Kemudian kekurangan dalam metode ini yang pertama yakni dengan sedikitnya jumlah pelajar dalam satu kelas membuat metode tersebut hanya cocok untuk pembelajaran bahasa dalam jumlah sedikit sehingga tidak cocok dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya yang memiliki jumlah pelajar yang cukup banyak untuk tiap kelasnya. Namun bukan berarti metode ini tidak dapat diterapkan.